Terungkap hubungan oknum polisi dengan tersangka kasus Subang. Motif mantan Kanit Resmob Polres Subang Ibda Taryono merusak tempat kejadian perkara, TKP, kasus pembunuhan ibu dan anak kini masih menjadi misteri. Mungkinkah ada yang meminta Ibda Taryono untuk merusak TKP kasus Subang? Pengacara Muhammad Ramdhanu atau Dhani, Ahmad Taufan menerangkan bahwa kliennya sudah menyinggung soal Ibda Taryono dalam sidang kasus Subang. Yang cerita Taryono si Banpol, Sumaduci, terbukti di sidang. Kalau Danu selama pemeriksaan ramai dilakukan ke semua, termasuk Danu, kata Taufan. Menurut Ahmad Taufan, Ibda Taryono sudah berulang kali masuk ke dalam TKP kasus Subang. Sehari setelah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, kata Taufan Ibda Taryono juga masuk ke dalam TKP. Kejadian tanggal 19 yang Taryono dan kawan-kawan masuk ke TKP alasan ambil kucing, kata Ahmad Taufan. Ahmad Taufan mengatakan Ibda Taryono sengaja menyuruh Danu untuk menguras bak mandi di TKP pembunuhan Tuti Amel. Kejadian Banpol yang jelas sengaja berencana jebak Danu bersihkan bak kamar mandi agar saat anjing pelacak dihadirkan Danulah yang paling terakhir nyentuh darah dari korban sehingga ditumbalkan, kata Taufan. Taufan meyakini bahwa Ibda Taryono memiliki hubungan dengan pelaku lain. Jadi sangat jelas tersangka obstruction of justice ini komplotan yang berusaha mengaburkan kasus Subang agar tidak bisa terbongkar. Pasti Yosep dan kawan-kawan yang dekat dengan pejabat dan orang-orang hebat, kata Taufan. Diketahui saat kasus Subang tanggal 18 Agustus tahun 2021, Ibda Taryono menjabat sebagai Kanit Resmob Polres Subang. Taufan meyakini bahwa tindakan menguras bak mandi yang dilakukan Ibda Taryono hanya sebatas pengalihan agar kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tak terungkap. Ia akan diceritakan oleh Banpol dan dalam kesaksian Taryono juga cerita nyambung, hari Hasi Banpol disuruh ngeringin bak kamar mandi, di tanggal 19 giliran Danu yang diminta Banpol nguras kamar mandi, hari kejadian bak airnya keruh gak bau darah, di tanggal 19 airnya bau darah, dibahas di persidangan, kata Ahmad Taufan. Diketahui bahwa Ibda Taryono juga turut masuk menguras bak mandi. Ahmad Taufan menduga memang Ibda Taryono merapihkan jejak di TKP kasus Subang. Ini kejadian biasa jam tetapi tanggal 19. Siangnya Danu diminta nguras sama Banpol, sorenya mereka masuk ke TKP alasan ambil kucing. Kalau kami duga merapihkan yang belum sempurna, akhirnya jadi bagian yang sulit ditemukan bukti-bukti oleh penyidik kepolisian, kata Ahmad Taufan. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan penyidik masih belum menemukan hubungan antara Ibda Taryono dengan tersangka kasus Subang yang lain. Kami pun belum temukan keterkaitan hubungan tersangka T ini dengan pelaku lain atau korban. Kami masih lakukan proses penyidikan, katanya. Kombes Jules Abraham Abbas menerangkan Ibda Taryono berniat mencari tersangka pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Sejauh ini hasil penyelidikan tersangka T, dia melakukan upaya untuk menguras dengan upaya menemukan siapa tersangka saat itu dan menemukan barang bukti yang menguatkan. Tersangka ini murni mencari tersangka, namun tak menutup kemungkinan kalau ada keterkaitan dengan tersangka lain untuk menutupi dan menghalangi proses penyidikan, katanya. Kini justru Ibda Taryono yang ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal obstruction of justice. Sejak Desember, ada laporan T ini melakukan perintangan, yang laporkan dia itu penyidik yang memproses kasus ini. Nah, dengan berjalannya persidangan, kami sangat yakin dia melakukan perintangan, sehingga kami tetapkan tersangka, katanya. Dengan dikurasnya bak mandi, tentu terjadi perubahan di TKP dan menyebabkan kesulitan tim Inafis melakukan olah TKP. Kegiatan tersangka itu tanpa seizin Inafis, kata Kombes Jules Abraham Abbas. Perwira polisi tersangka baru kasus Subang, perintahkan rusak TKP. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang memunculkan tersangka baru dari hasil perkembangan penyidik Ditkrimum Polda Jabar. Hal itu secara langsung diungkap Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Menurut Jules, beberapa waktu lalu kasus ini berhasil terungkap dan telah divonis oleh pengadilan. Sejauh ini, katanya, proses penyidikan telah dilakukan perkembangan. Untuk tersangka lain menurutnya masih beberapa orang dilakukan proses penyidikan. Tentunya sudah kami berkoordinasi dengan kejaksaan.
Penyidik Ditkrimum Polda Jabar lakukan penindakan penanganan kasus tindak pidana yang menghalangi atau merintangi penyidikan, obstruction of justice. Berdasarkan laporan polisi tahun 2023, pada tanggal 18 Desember tahun 2023 sudah dilakukan penanganan terkait itu. Katanya, Kombes Jules Abraham menyebut jika tersangka yang baru ini pelakunya berinisial T yang merupakan oknum polisi yang pada 2021 sebagai Kanit Resmob Polres Subang. Tersangka itu ditetapkan telah mengambil TKP pada Selasa, tanggal 19 Agustus tahun 2021, bermodus memerintahkan saksi S untuk menguras bak mandi di TKP. Saat itu saksi S mengajak saksi MR untuk bersama-sama menguras bak mandi yang tujuannya mencari barang bukti yang tertinggal di TKP. Sebab, dengan dikurasnya bak mandi, tentu terjadi perubahan di TKP dan menyebabkan kesulitan tim Inafis melakukan olah TKP. Kegiatan tersangka itu tanpa seizin Inafis, ucap Kombes Jules. Dia menceritakan, pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 pukul 8 waktu Indonesia Barat, tersangka T masuk ke TKP dan mengambil foto di lokasi. Lalu, pukul 17 waktu Indonesia Barat tersangka T kembali masuk TKP dan meminta saksi S menguras bak mandi. Berikutnya, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 10 waktu Indonesia Barat, tersangka T masuk ke TKP untuk kembali menguras bak mandi dan kembali meminta bantuan saksi S dan MR lantaran pada tanggal 18 Agustus pengurasan bak mandi belum tuntas. Tersangka T ini kami tetapkan telah merintangi proses penyidikan para penyidik. Dia dikenakan pasal 221 KUH pidana dengan ancaman 9 bulan penjara. Kami pun belum temukan keterkaitan hubungan tersangka T ini dengan pelaku lain atau korban. Kami masih lakukan proses penyidikan, katanya. Tersangka T yang merupakan Kanit Resmob Polres Subang pada 2021 berniat mencari tersangkanya, tetapi hal tersebut menyebabkan perintangan penyidik untuk mengungkap kasus tersebut. Saat ini tersangka T, sejak kejadian kasus itu telah dimutasi dan tak lagi sebagai anggota Reskrim Polres Subang tapi anggota di luar proses penyidikan, katanya. Selanjutnya, Kombes Jules menyebut pihaknya akan menyerahkan berkas tersangka ini ke kejaksaan guna penuntutan sidang pengadilan. Pasalnya, para pelaku turut serta melaksanakan pembunuhan yang masih berproses dan Polda Jabar sudah berkoordinasi dengan kejaksaan. Sejauh ini hasil penyelidikan tersangka T, dia melakukan upaya untuk menguras dengan upaya menemukan siapa tersangka saat itu dan menemukan barang bukti yang menguatkan. Tersangka ini murni mencari tersangka, namun tak menutup kemungkinan kalau ada keterkaitan dengan tersangka lain untuk menutupi dan menghalangi proses penyidikan, katanya. Babak baru kasus Subang, terpidana Yosep Hidayah ajukan kasasi. Kuasa hukum terpidana kasus Subang Yosep Hidayah, Sylvia Devi Sumbarto mendatangi Pengadilan Negeri Subang, Selasa, tanggal 3 September tahun 2024, sore kedatangan Ketua Relawan Nasional Jokowi Bersatu tersebut untuk mengajukan kasasi atas putusan PN Subang dan penolakan banding di PT Bandung, yang membuat kliennya divonis 20 tahun penjara. Tadi kita sudah mendapatkan akta kasasinya dengan nomor 13, Kas, Akta, PIT 2024, PN Subang. Sementara untuk dan memori kasasinya ditunggu paling lambat tanggal 12 September tahun 2024. Ujar Sylvia Devi Sumbarto kepada Tribun Jabar di Pengadilan Negeri Subang, Selasa, tanggal 3 September tahun 2024. Menurut Sylvia, kasasi tersebut diajukan atas dasar putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 271, PID, 2024, PT, BDG, tanggal 26 Agustus yang menolak upaya banding dari kliennya. Dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Bandung dengan tegas menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang nomor 64, PIT, B, 2024, PN Subang tanggal 25 Juli tahun 2024 yak memvonis Yosep Hidayah dengan 20 tahun penjara. Katanya pengacara bergelar Magister Hukum Militer tersebut mengaku siap membantu Yosep Hidayah dan Mimin CS dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Saya ikhlas. Tak dibayar sepeser pun dan saya siap berjuang membantu Pak Yosep dalam proses kasasi, katanya. Dirinya juga optimis, kasasi Yosep Hidayah bisa diterima oleh Mahkamah Agung, karena dinilai banyak kejanggalan dalam kasus tersebut khususnya keterangan saksi-saksi dengan barang bukti tidak saling berkaitan dalam fakta persidangan. Insya Allah optimis, pengajuan kasasi ini bisa diterima oleh
sehingga putusan Pengadilan Negeri Subang maupun Pengadilan Tinggi Jabar bisa dibatalkan. Tandasnya, jadi lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah ketimbang menjebloskan 1 orang tak bersalah. Tegasnya Sylvia Devi Sumbarto berharap adanya keadilan dan kemanfaatan hukum bagi Yosep Hidayah dan keluarganya. Hingga saat ini Pak Yosep tetap kekeh ngaku tidak bersalah dan dia selalu bilang saya tidak bersalah dan bukan pelaku pembunuh istri dan anaknya, ucapnya. Maka dari itu, Sylvia siap membuktikan dalam proses kasasi nanti karena banyak kejanggalan antara saksi dan barang bukti selama proses persidangan. Mohon doanya buat seluruh masyarakat Indonesia. Saya akan berusaha membantu jeritan tangisan orang-orang yang sudah mengaku tidak bersalah dan tidak terlibat dalam kasus Subang tersebut, demi keadilan bagi rakyat Indonesia, pungkasnya.